Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gibson Manalu, dosen tetap pada program studi S1 Bisnis Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Latar belakang pendidikan saya adalah Magister Manajemen. Video ini disusun sebagai bagian dari dokumentasi praktik mengajar dosen dalam rangka sertifikasi dosen atau Serdos tahun 2025 yang bertujuan untuk menampilkan proses pembelajaran secara nyata dan aktual, menjelaskan strategik, metode, dan media yang digunakan dalam pengajaran, serta merefleksikan peran dosen dalam membangun proses belajar yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah manajemen pemasaran dengan beban 3 SKS yang ditempatkan pada semester 2. Saya memilih dan percaya mengampu mata kuliah ini karena retail merupakan sektor kunci dalam perekonomian Indonesia yang sangat relevan dengan profil lulusan program studi bisnis. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester yang menjadi acuan pembelajaran kami selama 1 semester. Tujuan mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dalam yang pertama konsep manajemen pemasaran, 2 strategik pemasaran perusahaan, 3 cakupan lingkungan pemasaran, 4 implementasi riset pemasaran, 5 nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, 6 menyusun strategi pasar, 7 mengenal persaingan pasar, 8 merancang dan mengelola jasa, 9 merancang mengelola seluruh pemasaran terintegrasi, 10 merancang strategi harga dan promosi. Capaian pembelajaran disusun selaras dengan CPL program studi, mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Buku yang dipakai yaitu dari Kotler Philip pada tahun 2013 dengan judul Manajemen Pemasaran Jilid Kedua. Strategi pembelajaran yang saya terapkan menggunakan pendekatan student-centered learning melalui metode ceramah, interaksi, dan diskusi kelas, tugas berbasis proyek seperti observasi toko retail lokal, kuis daring melalui LMS dan Google Form, serta studi kasus yang dikaitkan dengan UMKM dan retail digital. Komposisi penilaian adalah sebagai berikut. Tugas dan aktivitas 20%, UTS 35%, UAS 35%, kehadiran dan partisipasi 10% dengan toleransi minimal 75%. RPS ini saya desain tidak hanya sebagai kontrak akademik, tetapi sebagai peta arah pembelajaran agar mahasiswa memahami apa yang dipelajari, bagaimana cara belajarnya, dan bagaimana mereka akan dinilai secara adil dan objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan dokumentasi pengajaran saya pada pertemuan pertama kelas manajemen pemasaran sebagai bentuk implementasi langsung dari RPS yang telah saya susun. Baik, terima kasih. Kita akan mulai perkuliahan kita. Manajemen pemasaran. Sebelumnya saya buka perkuliahan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Gibson Manalu. Saya adalah dosen yang mengampu pada mata kuliah manajemen pemasaran pada semester ini, ya. Jadi ini kita masih pertemuan yang pertama. Pada pertemuan yang pertama ini, pada mata kuliah manajemen pemasaran ini, kita mempelajari konsep manajemen pemasaran, ya. Ini pertemuan yang pertama pada mata kuliah ini, konsep manajemen pemasaran. Sekarang kalau kita berbicara mengenai konsep manajemen pemasaran, apa yang harus kita capai dalam pertemuan ini, ya? Yang pertama, Anda atau mahasiswa harus memahami tentang pengertian pasar pemasaran dan manajemen pemasaran. Yang kedua,
Anda atau mahasiswa mampu mengerti konsep manajemen pemasaran. Sedangkan yang ketiga, mendeskripsikan 5 pasar serta alur hubungan. Dan keempat, menjelaskan bauran pemasaran atau biasa disebut dengan marketing mix. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, tujuan utamanya pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, apakah Anda sudah pernah mendengarkan pemasaran? Anda sudah pernah ya mendengarkan pemasaran ya? Pemasaran itu sama dengan penjualan, benar tidak? Benar ya? Ya, secara umum memang orang mengatakan atau publik mengatakan pemasaran dengan penjualan itu sama. Emang itu ada kesamaannya. Penjualan merupakan salah satu bagian dari pemasaran yang menyangkut transaksi, Namun tidak semuanya sama ya, ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Kalau pemasaran dengan penjualan itu apa perbedaannya? Kalau kita lihat dalam satu perusahaan, kalau dikatakan pemasaran itu disebut marketing. Marketing ya, kalau disebut pemasaran itu marketing. Kalau disebut penjualan itu, bagian penjualan itu disebut sales. Ya, sales ya. Berbeda tidak? Perbedaannya ada di sini. Kalau marketing itu ada pemasaran itu, dia itu menciptakan permintaan. Bagaimana seorang pemasaran itu menciptakan permintaan? Bagaimana menciptakan permintaan itu supaya publik atau supaya masyarakat mau menggunakan produk tersebut atau mengenal produk tersebut, mengenalkan ya, memperkenalkan. Membuat dengan cara apa? Mungkin dengan promosi, mungkin dengan iklan yang lain, macam-macam bisa digunakan untuk bagaimana bagian pemasar itu atau marketing itu memperkenalkan produknya. Setelah dikenal oleh produk, sehingga bagian penjualan atau sales itu dia akan terbantu untuk menjual produk tersebut, ya. Dia akan terbantu menjual produk tersebut. Kalau sales itu atau penjual itu hanya mengeksekusi transaksinya atau memindahkan barang dari produsen terhadap konsumen atau kepada pemakai. Berbeda tidak? Ada tidak perbedaannya? Berbeda ya. Jadi kalau Anda nanti bekerja di suatu perusahaan, Anda itu bagian marketing atau bagian sales, berbeda tidak? Berbeda ya. Tetapi itu biasanya satu divisi, namanya marketing dan sales. Ya, divisi sales dan marketing. Tapi itu tugas mereka itu berbeda, ya. Mari kita lihat definisi pemasaran. Kalau kita lihat definisi dari American Marketing Association, bahwa fungsi organisasi dari serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan stakeholder-nya. Sedangkan kalau menurut Philip Kotler ini adalah ahli pemasaran. Dia berpendapat seperti ini, bahwa proses sosial dan manajerial yang dilakukan oleh seorang atau kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai dengan yang lainnya. Ya, kalau kita lihat hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi sebenarnya tujuan akhir dari pemasaran itu bagaimana supaya barang dari produsen ini terdistribusi terhadap pengguna. Itulah bagian definisi dari pemasaran itu. Kita lihat definisi manajemen pemasaran. Tadi kan manajemen pemasaran, sekarang manajemen pemasaran, ya. Kalau berbicara manajemen pemasaran, kita harus paham dulu manajemen itu apa artinya.
Ayo, siapa yang mengerti tentang manajemen? Dari yang Anda ketahui aja secara umum, nggak usah yang melihat ini. Tapi menurut kalian itu manajemen itu apa? Coba Mas dulu, Mas itu manajemen itu menurut kamu apa? Mau melakukan sesuatu, kita membutuhkan suatu rencana agar kedepannya bisa tertata dengan baik. Baik. Coba ada lagi? Coba yang sebelah, manajemen itu menurut kamu apa? Kan sebuah kegiatan pasti sudah terbentuk namanya organisasi. Nah, di dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan dari organisasi yang sudah dibentuk dalam visi dan misi itu pasti ada rencana untuk bisa mewujudkannya. Baik, bagus. Bagus ya. Jadi udah paham tentang manajemen. Manajemen ini suatu proses perencanaan, pengorganisasian atau pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan fisik secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi seorang manajemen itu, manajerial itu, tujuannya utamanya itu apa? Tujuannya itu sebenarnya katakanlah secara umumnya mempekerjakan orang lain untuk mendapatkan tujuan manajemen, yaitu tujuan organisasi. Orang lain yang bekerja, tapi saya yang mendapat tujuan yang utamanya. Tujuan yang saya harapkan itu ingin dikerjakan oleh orang lain, sehingga ada namanya manajerial. Ya, kita masuk mengenai manajemen pemasaran. Ya, menurut Kotler dan Keller ini bahwa manajemen pemasaran ini adalah suatu seni, ya, suatu seni dan ilmu, ya, bahwa manajemen pemasaran ini suatu seni dan ilmu. Memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul, ya. Jadi seorang manajemen pemasaran itu dia itu bagaimana mempertahankan, menumbuhkan pelanggan atau menciptakan pelanggan untuk tetap menggunakan produk yang akan dipasarkan oleh bagian marketing. Ya, itu manajemen pemasaran. Sedangkan kalau menurut Ben Eni pada bukunya tahun 2007, dia mengatakan bahwa manajemen pemasaran itu merupakan proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau perusahaan. Kita lihat di sini bahwa manajemen pemasaran mempunyai tugas apa? Tugas untuk mempengaruhi tingkat serta komposisi permintaan atau biasa dengan disebut demand management. Bahwa konsep pemasaran itu mempunyai konsep inti, ya. Konsep inti pemasaran ini yang pertama human need, ya, atau kebutuhan manusia, keinginan manusia, permintaan produk. Ada lagi nih 5, 6, 7. Pertama, kebutuhan dan keinginan atau permintaan produk. Ada nggak sih kalau kita melihat inti pemasaran itu adalah ada kebutuhan manusia, ada keinginan manusia dimiliki oleh manusia. Harus. Keinginan harus tidak. Tidak, ya. Berarti keinginan itu hanya suatu pelengkap, ya. Suatu pelengkap atau suatu kepuasan. Tapi kalau kebutuhan wajib dimiliki oleh manusia. Contohnya kebutuhan itu apa? Kalau kita berbicara kebutuhan manusia, kebutuhan dasarnya itu ada primer, sekunder atau tersier contohnya kan. Itu kebutuhannya. Sedangkan keinginan ini adalah pola kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan pribadi. Jadi setiap manusia itu mempunyai keinginan berbeda. Beda nggak kebutuhan dosen dengan keinginan dosen dengan keinginan mahasiswa? Beda nggak keinginan seorang manajer di suatu perusahaan dengan keinginan seorang katakanlah yang masih statusnya staf dalam suatu organisasi? Apa yang beda keinginannya? Contohnya, salah satunya contohnya kira-kira apa? Kalau dia manajer, kalau dia cuma staf biasa, contohnya kebutuhannya apa sih? Gayanya juga sudah berbeda, stylenya sudah berbeda, kebutuhan sandangnya juga sudah berbeda, ya kan? Karena dia akan mengikuti sesuai dengan gaya masing-masing, sesuai keinginan masing-masing, ya. Sedangkan yang ketiga, inti pemasaran itu permintaan, keinginan manusia yang didukung daya beli, ya. Didukung oleh daya beli. Permintaan itu didukung oleh daya beli. Daya beli manusia itu berbeda-beda.
Apa sih yang membedakan? Faktor ekonominya, faktor pekerjaan, dan faktor-faktor yang lain. Nah, faktor ekonomi manusia itu makin tinggi, permintaannya makin tinggi atau makin rendah? Permintaannya akan makin tinggi. Tetapi kalau faktor ekonominya rendah, ya permintaannya juga rendah. Nggak mungkin dia mempunyai gaji 5 juta ke bawah, tapi membeli pakaian yang 10 juta. Nggak mungkin kan? Atau yang dimana harusnya belanja yang penghasilan tinggi, dia bisa berbelanja setiap hari, tapi penghasilan rendah tidak. Jadi itulah yang menimbulkan permintaan itu. Kalau kita lihat produk ini segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dapat perhatian. Jadi produk ini adalah barang, benda yang kita tawarkan kepada konsumen ya, intinya ya. Untuk memiliki atau untuk digunakan atau untuk dikonsumsi, dan yang dapat memuaskan kebutuhan yang dan keinginan. Ini meliputi objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan ide-idenya. Nah, kita lanjutkan nih, ada pertukaran, ya, pertukaran mungkin Anda sudah tahu, tindakan untuk memperoleh objek yang diinginkan dari seorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Sedangkan transaksi perdagangan antara dua belah pihak, yaitu antara produsen dan konsumen. Pasar itu apa? Tempat, himpunan para pembeli aktual dan potensi dari suatu produk. Pasar ini bisa dikatakan pasar ini macam-macam ya, ada tradisional, ada sekarang ini kan marketplace juga ada ya, online juga sudah ada pasar online ya. Itu marketplace itu kan pasar online kan, jadi kita tidak perlu lagi bertemu ke situ. Sekarang kita pasarnya itu udah melalui media sosial atau marketplace atau melalui aplikasi ya. Pemasaran itu bekerja untuk mewujudkan pertukaran demi menawarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Oke. Menurut Kotler dan Keller bahwa terdapat 10 tipe utama atau entitas ya. Yang pertama itu barang, yang kedua jasa, yang ketiga itu acara ya, yang keempat itu ini mungkin Anda barang tahu ya, produk ya. Kalau jasa itu apa yang dimaksud jasa? Layanan ya, layanan. Ini entitas yang dipasarkan itu, barang itu dipasarkan yaitu produk barang. Sedangkan jasa itu layanan. Beda nggak barang dengan jasa? Beda ya, intinya kalau barang itu ada persediaan persediaan barangnya. Sedangkan kalau jasa kan tidak ada persediaan ya, dia hanya servis aja atau layanan. Kalau acara, event, contoh dari event ini seperti apa? Pameran, apalagi contoh event. Misalkan acara wisuda, itu kan event kan itu kan. Itu kita bisa jual acara itu, pengalaman, experience bisa nggak dijual? Pengalaman. Bisa nggak kita jual? Pengalaman kamu mempunyai pengalaman suatu bidang, bisa nggak Anda jual pengalamanmu itu? Bisa, ya. Bisa, itu hampir sama dengan jasa juga, experience itu. Orang, tempat, properti, organisasi, informasi, gagasan. Ini adalah entitas yang dipasarkan, ya, yang dipasarkan menurut Kotler dan Keller ya. Kesimpulan dari entitas yang dipasarkan ini, bahwa pemasaran bukan hanya soal menjual produk, tetapi juga bisa memasarkan ide, pengalaman, hingga orang. Penting bagi pemasar untuk menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan jenis entitasnya atau yang dipasarkan, hal yang dipasarkan. Pelaku pemasaran ini pasar atau market ya, prospek pasar. Pelakunya, maksudnya pelakunya pemasar itu adalah orang yang menawarkan produk
kepada konsumen. Mencari apa? Setelah kita memasarkan itu, apa yang kita cari setelah kita pasarkan itu? Nah, bagaimana respon daripada konsumen? Bagaimana perhatiannya? Sehingga bagaimana pembeliannya? Itu harus kita lihat. Prospeknya itu, prospek itu apa? Prospek itu adalah orang yang memberi respon, ya. Jadi contohnya kita menjadi bagian daripada marketing dalam suatu instansi. Oh, saya mempunyai prospek nih. Prospek ini siapa? Calon pembeli yang sudah apa? Yang sudah memberi respon atau respek terhadap produk yang kita tawarkan itu. Itu namanya menjadi prospek, ya. Oh, itu prospek itu gitu. Jadi punya respon. Ada kan orang nggak punya respon apa-apa terhadap produk yang kita tawarkan itu. Nah, itu nggak bagian dari prospek. Pasar itu tempat. Tadi udah kita katakan pasar itu tempat. Nah, ada memang kalau tradisional ya kita bertemu langsung. Tapi kalau sekarang ini di zaman digital itu nggak perlu gitu. Sekarang ini justru pasar tradisional atau tempat atau katakan toko juga berkurang. Dengan apa? Dengan teknologi sekarang ini bahwa kita berbelanja itu tidak harus datang ke pasar lagi, tapi sudah bisa menggunakan online. Nah, sekarang 5 pasar dan alur hubungan, ya. 5 pasar dan alur hubungan. Di sini ada pasar sumber daya, ada pasar produsen, ada pasar pemerintah, ada pasar perantara, dan ada pasar konsumen. Kalau kita berbicara pasar pemerintah itu pasar yang seperti apa? Pasar pemerintah ini di mana instansi pemerintah mengadakan pembelian. Dari mana mengadakan pembeliannya kalau pasar pemerintah itu? Misalkan kalau ada pemerintahan atau instansi pemerintah ingin melakukan pembelian barang, berarti pasarnya seperti apa? E-katalog. Harus didaftar di LKPP, ya kan? Harus melalui lelang, harus melalui tender. Itu pasar. Jadi pasar pemerintah seperti itu, ya. Jadi kalau kamu misalkan ada produknya, ada perusahaanmu, ada tokomu, atau Anda distributor, kamu ingin menjual suatu barang kepada pemerintah. Pemerintah itu kan akan memilih nanti barang yang sesuai dengan barang yang termurah budgetnya. Dari mana mereka? Apakah ditanyain? Gitu tidak. Tidak ditanyain, tapi melalui apa? Kita harus mendaftarkan melalui LKPP. Di situ nanti kita akan membuat e-katalog namanya, dan itu semua online. Dan kita bisa mengikuti tender, bisa mengikuti lelang, tergantung sistem yang dilakukan. Jadi kita nggak perlu menawar-nawarkan, oh Pak, instansi ini butuh nggak produk ini, instansi ini butuh mobil nggak, enggak, kita langsung buat aja di e-katalog kita. Kita daftar di LKPP. Itu namanya pasar sumber daya. Pasar apa? Pasar pemerintah, ya. Kalau pasar sumber daya itu berarti menjual daya manusia. Daya manusia pernah dijual tidak? Pernah dijual? Tenaga manusia, pikiran manusia, keahlian manusia, dijual enggak? Dijual. Jadi ada pasarnya. Contohnya perusahaan outsourcing itu, atau perusahaan penyedia apa? Contohnya penyedia ahli bidang ini ada. Saya butuh karyawan yang ahli bidang desainer contohnya. Kita cari perusahaan yang menyediakan itu ada, ya. Itu ada. Itu contohnya yang paling biasa Anda dengarkan itu adalah outsourcing itu. Mereka itu menjual tenaga. Kalau kalian di perusahaan outsourcing, berarti perusahaan outsourcing itu menjual tenaga kalian ke perusahaan lain. Misalkan mereka dapat profit enggak? Dapat profit. Ya, tenaga kalian dijual 10 juta, tapi dibayar ke kalian 5 juta, buat dia 5 juta. Itu adalah contoh dari pasar daya. Sedangkan kalau pasar produsen ini
adalah yang mengelola barang untuk dijual, sedangkan pasar konsumen itu yang membeli barang untuk digunakan, sedangkan pasar perantara itu adalah distributor atau agensi atau agen. Oke. Konsep pemasaran itu ada 5, konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Jadi ada 5 konsepnya ya. Ini mungkin nanti bisa akan dipelajari. Sekarang konsep produksi ini, di sini ada penjelasannya semuanya. Di sini ada penjelasannya. Anda nanti mengenai konsep ini harus Anda pelajari semuanya konsep daripada pemasaran ini, ya. Yang kita bahas tadi. Nah, sekarang bauran pemasaran atau marketing mix itu adalah gabungan dari produk, harga, promosi, tempat. Itu bauran itu, ini adalah kombinasi variabel pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya, ya. Untuk mencapai tujuan pemasarannya. Sekarang kesimpulan daripada manajemen pemasaran ini adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan. Oke, demikian pertemuan kita. Ini akan saya berikan tugas. Tugasnya adalah di sini buat analisa dengan menjawab poin-poin berikut ya. Pilih produknya salah satu, mereknya apa. Di sini sertakan gambar brosurnya, tulis. Ini ada di sini. Ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.